Semua listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, wabah corona memasuki 3 fase penting. Pertama, mengatasi perkara kesehatan dan kemanusiaannya, dan kini kedua adalah mitigasi implikasi ekonomi sosial yang akan terjadi kelak. Dan yang ketiga adalah manajemen pemerintahan pusat, daerah, serta kerjasama global. Pagi hari ini, kembali Populi Center dan juga Smart FM Network akan membahasnya dalam perspektif Indonesia, kerja efektif menghadapi corona. Saya Ola Nurlija yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan sampai dengan jam 11 siang. Saya juga menyapa Anda, Smart Listener di seluruh Indonesia, dari mulai Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, Palembang, Pekanbaru, Medan, Yogyakarta, Surabaya, kemudian Jakarta, dan Anda yang mendengarkan kami di Semarang, kemudian di Purwokerto, kemudian Anda yang ada di Solo, kemudian Anda yang ada di Cirebon, Bandung, dan kota-kota lainnya. Saya pun ingin menyapa Anda, rekan-rekan media yang pagi hari ini menyimak perbincangan kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Kemudian Anda juga bisa mendengarkan kami dengan mendownload di aplikasi Play Store. Anda bisa search Smart FM dengan tulisan radioaktif. Pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan beberapa narasumber kami. Kami akan hadirkan untuk Anda ada Bapak Ganjar Pranowo, beliau adalah Gubernur Jawa Tengah. Kemudian nanti kita akan berbincang pula dengan Pak Andi Rahmat, pelaku usaha, mantan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI. Kami juga tengah berusaha untuk menghubungi Pak Dedion Supriyono, Wali Kota Tegal. Kemudian nanti kita juga akan berbincang dengan Pak Ican Lolembah, mantan anggota DPD RI, dan dengan Pak Berli Martawardaya, ya, dosen Fakultas Ekonomi UI, kemudian Direktur Indef, yang merupakan lulusan Free University of Amsterdam, Netherlands, dan juga University of Siena di Italia. Smart Listener, kami segera ajak Anda juga langsung berbincang dengan pagi hari ini bersama dengan Pak Ganjar yang sudah bersama-sama dengan kita. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat-sehat untuk Pak Ganjar ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, 2 hari yang lalu Jawa Tengah ini tercatat kami menerima kabar 38 warga Jawa Tengah ini positif COVID. Lalu kemudian 1 hari kemarin kami juga mendengar bahwa Tegal pada akhirnya walaupun disebut isolasi kampung begitu ya, akhirnya mengambil keputusan yang cukup berat membatasi masuknya orang ke Tegal dan sebagainya. Nah, silakan Pak Ganjar boleh memberikan insight sebenarnya yang terjadi sesungguh-sungguhnya di Jawa Tengah itu seperti apa. Silakan Pak Ganjar. Kalau untuk data silakan buka di corona.jatengprof.go.id. Kita update terus. Baik. Kemarin malam ada 40 sudah. Sudah bertambah. Ya, ODP-nya naik luar biasa. Maka ini yang saya sampaikan pada masyarakat agar kita mesti hati-hati menumbuhkan kesadaran bersama, merubah perilaku kehidupan secara bersama-sama. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini tanggung jawab kita bersama. Kan lebih banyak nampaknya orang meremehkan gitu kan. Terus kemudian orang tidak peduli begitu ya. Ini yang terjadi. Maka beberapa kepala daerah kemarin mengambil tindakan dan kita bicara pada tingkat preventif, promotif, sampai dengan kuratif. Dan kita coba menghitung seluruhnya dari aspek sosial, aspek ekonomi, kita libatkan pakar-pakar untuk bisa terlibat. Kalau besarannya kira-kira seperti itu. Baik, Pak, kalau apa yang kemudian secara kebijakan kalau di Jawa Tengah sendiri yang langkah-langkah yang Bapak ambil agar semakin efektif ini dalam menghadapi corona, terutama kalau kita menghitung dari sisi kemanusiaannya, ketersediaan pangan, dan kemudian dampak kepada ekonomi di Jawa Tengah sendiri, Pak Ganjar. Ini pertanyaannya singkat, tapi saya kira 2 hari saya jelaskan belum selesai ini ya. Tapi saya highlight saja. Oke, baik Pak. Jadi gini, untuk yang kuratif dulu. Baik. Kuratifnya ini semua yang sakit mesti dibawa ke rumah sakit. Ruang isolasi kita siapkan, kemudian APD yang kemarin masalah juga kita siapkan, terus kemudian kita bicara jumlah kamar. Saya ajak ahli matematika dan statistik untuk menghitung dan memproyeksikan, apalagi sekarang banyak orang yang bermigrasi dari Jakarta, mereka pulang kampung dan sebagainya. Betul. Tentu ini akan ada penambahan cukup signifikan. Ini kuratifnya dulu. Ya. Kita siapkan rumah sakit baru,
atau tempat-tempat yang nanti kita harapkan menjadi tempat darurat untuk menampung pasien. Promotifnya kita ajak masyarakat, nggak bosen-bosennya kita setiap hari kampanye karena virus ini nggak ada obatnya. Betul. Maka kemudian kita mesti menjaga warga saya untuk hidup sehat, bersih, mereka makan bergizi secara cukup, dijemur matahari. Kalau dia kuat ya insya Allah mereka akan bisa melawan, kekebalan kita akan muncul. Dan preventifnya kita ajak semakin banyak masyarakat untuk terlibat, termasuk struktur pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat sampai tingkat bawah. Kita lagi coba gerakkan sekarang Perdasa Wisma. Perdasa Wisma kan 10 rumah ya. Kalau 10 rumah mereka bisa mencatat satu persatu, maka kita akan bisa lakukan kontrol ya di sekitar 10 rumah itu apa yang terjadi. Di sisi bisnis kita juga sudah menghitung seluruh organ pemerintahan kita minta untuk mencatat bekerja. Keluhan sekarang mulai nyata nampak sih, terutama pariwisata. Mereka sudah ada pengusaha sudah menyampaikan keluhannya, apa yang mesti disampaikan, umpama boleh nggak bayar listrik 3 bulan, boleh nggak kemudian ada diskon dari Pertamina karena BBM-nya, itu permintaan. Perbankan nampaknya belum respon cepat, meskipun Presiden sudah menyatakan bagaimana menjadwal ulang cicilan-cicilan. OJK nampaknya perlu bertindak lebih cepat. Sekitar 3 menit sebelum Anda tanya saya lagi komunikasi dengan seorang warga di Klaten, UKM roti, yang kemudian cicilannya di Bank Syariah Mandiri. Ini saya sebut aja biar Bank Syariah Mandiri juga mendengarkan. Janji Presiden belum dieksekusi, sehingga ya enggak, kalau Anda nyicil ya nyicil aja begitu. Kita belum ada petunjuk itu. Nah yang gini-gini ini, kalau bahasa saya ini bahasa rakyat yang ini kok nyebelin amat ya gitu ya. Betul. Saya sampaikan, maaf kalau saya mau pakai diksi-diksi, kalau nanti ada yang tersinggung saya minta maaf, tapi saya mau lugas saja karena situasi darurat perlu kelugas gitu ya. Ini untuk ekonomi, maka kita sedang memetakan itu untuk kita laksanakan, termasuk ekspor import. Alhamdulillah sih sejak Wuhan selesai, mulai dibuka lagi, ekspor impor kita mulai terbuka lagi juga. Dari Jawa Tengah ya Pak ya? Iya, karena kita juga lumayan, ekspor kita meskipun tertinggi masih ke Amerika, namun demikian ini bisa menjadi substitusi untuk tetap menjalankan roda ekonomi. Ini bagian survival of the fittest kita untuk bisa mendorong dari berbagai lini. Gambarannya begitu Mbak. Iya. Bapak, kemudian apa yang bisa dijelaskan sebenarnya kepada masyarakat luas gitu ya, karena ini kan simpang siur, walaupun sudah ada pemberitaan-pemberitanya, tapi mungkin pagi hari ini banyak masyarakat kita di seluruh Indonesia lagi mendengarkan Tegal kabarnya katanya di lockdown begitu. Tetapi kemudian berita juga yang kemudian disampaikan oleh Pak Ganjar sendiri melalui media, tapi pagi hari ini kami juga mintakan untuk kembali diinformasikan itu isolasi kampung. Nah sebenarnya pemahaman lockdown dan kemudian isolasi kampung yang kemudian Bapak luruskan itu seperti apa sih Pak? Iya. Kemarin memang niatnya Pak Wali Kota bagus. Niatnya ini mencegah masyarakat bergerak bebas. Ini masyarakat kan pergerakan bebasnya seperti radikal bebas gitu ya. Iya betul. Karena karambol gitu ya. Iya. Nah karambol itu kan sebenarnya penularan penyakit yang paling cepat. Virusnya menularnya cepat banget ini. Ya, ini kan berbagai simulasi, bentuk visualisasi kan ada. Tapi kan masyarakat butuh diedukasi terus-menerus, banyak yang cuek. Nah Pak Wali Kota itu mendorong agar masyarakat di rumah saja, minimal pergerakannya terbatas. Kayaknya Pak Wali Kota gemes, karena gemes waktu itu izin ke saya agar hiburan malam ditutup. Saya langsung setuju, malah saya tindak lanjuti semuanya agar seluruh Jawa Tengah tutup. Tempat pariwisata Mbak di Jawa Tengah sudah 400 lebih kita tutup. Ini untuk mengurangi ya, dan dampak ekonominya tadi saya sampaikan. Betul. Terus lagi saya sampaikan juga kepada seluruh warga dan kepala daerah untuk kemudian mengambil tindakan. Nah, Pak Wali Kota Tegal, Pak Dedi ini mengambil tindakan awalnya di alun-alun. Kan alun-alun di sana dipakai sebagai tempat rendezvous, mereka berkumpul ngobrol ya. Luar biasa lah. Nah, itu kan tempat penularan yang paling gampang. Maka kemudian alun-alun ditutup, listrik dimatikan agar tidak ada jadi pertemuan warga, kerumunan. Sampai tingkat ini kan bagus ini. Bagus. Nah, setelah itu sudah ada yang positif 1, terus kemudian kita lakukan tracing sumbernya dari mana. Nah setelah itu Pak Wali Kota kayaknya gemes gitu loh, kayaknya gemes, maka kalau gitu saya tutup. Nah istilahnya kemudian diambil istilah yang agak seram begitu, lockdown, padahal
awalnya itu lockdown alun-alun. Oh, Awalnya oke. alun-alun aja di lockdown gitu ya. Ya, ya, Terus ya. kemudian sekarang bergeser. Nah setelah saya tanya, ternyata enggak, mengurangi perbatasan sehingga jalan-jalan di dalam kota dibatasi, ditutup. Sampai level ini sebenarnya masih oke kok. Dan saya klarifikasi, bukan lockdown yang kemudian dibicarakan oleh teman-teman media menjadi serem. Iya, Hampir iya. semua media besar kontak saya, Pak Ganjar, itu di lockdown gimana di lockdown? Enggak, aku bilang gitu. Nah, Ya. intinya dari Pak Wali Kota bagus, hanya mengurangi pergerakan massa agar tidak terlalu bebas gitu. Iya, iya. Berarti sampai kemarin ketika Pak Wali Kota mengatakan ini ditutup, maksudnya niatannya sebenarnya sangat baik sekali gitu ya untuk menghambat persebaran dari virus corona ini. Berarti pada saat itu memang boleh dibilang masyarakat di Jawa Tengah memang masih agak tadi seperti yang Bapak sampaikan. Ada yang sudah aware, tapi juga tidak sedikit yang cuek dengan kondisi ini, begitu Pak Ganjar? Masih banyak yang cuek. Masih banyak, maka kenapa saya tuh cerewet di IG saya, di medsos saya cerewet tiap hari, saya salto-salto dengan berbagai cara untuk meningkatkan kesadaran, himbauan-himbauan terhadap mereka agar yuk tidak mudik, please mohon maaf dengan sangat, kalau Anda mencintai keluarga, mencintai kakek, nenek, saudara, anak, istri, tolong jangan pulang. Itu kita menghimbau, ya gimana Pak, kami kan rekoso di sini, hidupnya gimana? Nah, ini mungkin saatnya pemerintah kemudian menerapkan jaring pengaman sosial kepada mereka. Ini sakit. Kalau kemarin kita makan, mohon maaf, mungkin 3 kali 2 piring, ya sekarang 1 piring. Kalau kemudian mungkin kita harus kurangi, ya kita kurangi lagi, tapi tetap hidup. Ini sakit kok, ini sakit, tapi kita harus mau. Kalau tidak, mohon maaf sekali. Apa yang terjadi di Jawa Tengah setelah kita treat kan klasternya muncul. Ada yang pertama yang meninggal dari klaster Bogor, terus kemudian ada kemarin yang di Purbalingga 4 datang, itu mereka habis datang dari Jakarta. Jakarta kan mesti kita bantu. Nggak bisa, kita ini bukan cerita teritori pemerintahan, bukan. Ini sudah cerita penyebaran yang sangat umum, mereka borderless. Dan si virus ini nggak kenal teritori pemerintahan, dia cuek aja, mau sikat dia sikat aja gitu kan. Ini yang kemudian kita mesti bantu bekerja sama. Maka kami bicara dengan pemerintah DKI, kami bicara dengan Pak Ridwan Kamil, dengan Jawa Timur. Yuk bareng-bareng kita carikan solusi yuk. Masing-masing masyarakat jangan meninggalkan tempat sendiri-sendiri dong gitu. Saya tahu Anda rindu, saya tahu kekangenannya luar biasa, saya tahu Anda memang di situ tidak cukup mudah karena mungkin pekerjaan berkurang, tapi tetaplah stay di tempat Anda. Karena apa? Kita tidak pernah tahu apakah diri kita bersih atau tidak. Dan penularannya sangat cepat sekali. Karena kedisiplinan kita yang barangkali kurang. Ini kurang ya? Rute yang saya ceritakan. Maka kejadian yang di Kota Tegal itu sebenarnya bagian yang seperti itu. Memang Pak Wali Kota dihadapan pada pilihan yang tidak mudah. Betul. Karena beliau ini kalau orang Tegal kan banyak perantau juga ya di Jakarta. Warung Tegal kan banyak. Warung Tegal banyak di sini dan banyak yang tutup, Pak. Makanya kalau dia pulang, apa mau ditolak kan gitu ya. Ini disampaikan, dan kemarin saya diskusi dengan Pak Dedi, Pak Wali Kota. Beliau memahami betul, intinya Pak Dedi ini hanya ingin menyampaikan, saya pengen mengeluarkan diskresi di tempat saya, mengurangi persebaran warga, pergerakan warga yang masif gitu aja. Dia hanya ingin menghambat itu. Begitu Mbak. Pak Ganjar, saya masih ingin bertanya kepada Anda karena sampai dengan Jumat kemarin kan catatannya sudah ribuan nih pemudik yang masuk ke Jawa Tengah dan jumlahnya bertambah begitu ya. Dari pantauan teman-teman reporter juga ada 80 bus yang membawa 1000-an penumpang dari Jakarta ke wilayah-wilayah yang ada di Jawa Tengah. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah pemerintahan Jawa Tengah untuk men-screening mereka kah? Adakah upaya seperti itu yang dilakukan? Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya Pak Ganjar. Kami jeda sebentar untuk beberapa informasi. Semua listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, pagi hari ini Anda tengah menyimak Perspektif Indonesia kerjasama Populi Center dan juga Smart FM Network. Pagi hari ini kami membahas mengenai kerja efektif menghadapi corona. Dibutuhkan kerja yang sangat efektif ya, dan kemudian benar-benar walaupun dalam kondisi yang terdesak tapi harus benar-benar komprehensif.
Dan pagi hari ini kami mengajak Anda berbincang bersama dengan beberapa narasumber. Tadi di sesi yang pertama kita sudah berbincang bersama dengan Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan kita masih akan melanjutkan berbincang bersama dengan beliau. Nanti kami juga mengajak Anda, semoga kami bisa segera terhubung dengan beliau, Pak Dedi, Wali Kota Tegal, ya. Terus kemudian Pak Andi Rahmat, pelaku usaha. Beliau adalah mantan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI yang membidangi masalah ekonomi. Kemudian nanti kita akan berbincang dengan mantan anggota DPD RI, ada Pak Iksan Lolemba. Kemudian kita akan berbincang pula dengan Direktur Indef, ya, Pak Berli Martawardaya, lulusan dari Free University of Amsterdam, Belanda, dan kemudian University of Siena di Italia. Pak Ganjar, kami terhubung kembali dengan Anda, Pak Ganjar. Ya. Oke, Pak Ganjar, tidak bisa ditolak begitu ya, karena Jawa Tengah punya ribuan orang yang mereka merantau ke Jakarta, dan pilihan mereka ketika kemudian di Jakarta benar-benar sangat terbatas, nggak bisa jualan juga ya, keluar rumah juga sulit begitu. Akhirnya mereka memilih untuk pulang kampung. Di satu sisi Bapak melihatnya kan tentu ini ya tidak salah, mereka yang berkumpul bersama dengan keluarga aja lah, kira-kira begitu. Tetapi kan ini kita takut juga mereka yang ribuan itu tuh terpapar juga ya virus corona, dan mereka bawa ke keluarganya. Apa yang kemudian secara detail dilakukan oleh pemerintahan Jawa Tengah gitu ya, supaya kemudian tidak meluas penyebaran virus corona ini? Tidak ada yang ideal yang bisa kita dapatkan dari situasi darurat seperti ini. Tidak ada yang ideal. Hampir semua yang dilakukan pasti tidak sempurna, dan itu menjadi satu kritik atau catatan dari semua yang dalam kacamatanya, dalam cara pandangnya berbeda, apalagi soal selera. Maka saya belajar dari pengalaman Wuhan, pengalaman Korea, Vietnam. Ini 3 dubesnya saya telepon semua ini. Saya baca hampir semua mereka yang mengirimkan informasi ke saya, mereka membantu saya. Tidak ada satu negara pun yang paling sempurna menangani ini. Sehingga paling-paling yang mendekati, ya seperti Vietnam ya. Vietnam itu bagus, mendekatinya WHO, puji-puji. Nah sekarang ini anak-anak kita, anak-anak bangsa, anak-anak saya. Masa pulang nggak boleh, begitu kan? Ya kondisinya lagi sulit, bukan nggak boleh. Tapi ketika kemudian ini ada wabah, ada seperti ini, saya katakan tadi, ini sakit, ini seperti mohon maaf, anggota tubuh kita terkena kanker dan harus kita amputasi. Sakit kan? Sakit, luka gitu. Tapi harus kita lakukan agar tidak merambah kemana-mana dan mengakibatkan kita mati. Jadi memendam rasa rindu, menahan mungkin sedikit lapar, tapi kita bisa tetap hidup. Memang kalau mau pulang bagaimana Pak? Kan nggak salah juga. Ya, dalam bahasa Jawa itu ada, ini benar tapi tidak benar. Ini benar tapi tidak tepat gitu loh. Jadi pulang itu boleh nggak? Benar nggak? Boleh, wong ada tempat kok. Dan rumah keluarga, keluarga batih, keluarga inti itu pasti menjadi tempat yang sangat dirindukan. Mereka bisa datang, bisa merasa nyaman. Tapi tolong, ini lagi kondisinya tidak seperti biasa. Kalau seperti biasa silahkan gitu. Tapi kami nggak dapat pekerjaan, iya, mari kita bicara. Maka dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah pusat kita bicara jaring pengaman sosial itu tadi. Cuman bagaimana Pak Ganjar kalau mereka sudah terlanjur pulang? Kami jemput di setiap terminal, Mbak. Sekarang sudah 60.000 lebih. Mungkin hari ini sudah 80.000 lebih. Tahun lalu itu pemuda 5,9 juta di Jawa Tengah. 5,9 juta. Ini masalah serius. Pak Ganjar mampu nggak? Jangan-jangan saya tidak mampu. Hari ini semua orang-orang yang merasa dirinya sombong seperti layaknya Superman bisa menyelesaikan, sudahlah, sujudlah Anda dalam-dalam. Tidak bisa lagi kita unjuk dada begitu dengan kesombongan, nggak bisa. Nah makanya kita butuh bekerja sama. Kekuatan kita adalah mempersatukan seluruh kekuatan anak bangsa ini untuk saling memahami. Nah proses pemahaman ini ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat banget. Maka kemudian kita butuh kekuatan untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat untuk menahan ini begitu. Sehingga kami ngecek satu-satu Mbak, para bupati wali kota itu, Pak Joko Sutopo Bupati Wonogiri itu sampai turun langsung ke terminal, menyiapkan tim pasukannya dengan thermal gun. Tapi kan ini sudah asimptomatis.
paling-paling ngeceknya sampai di tingkat itu. Kita juga lagi bicara, kalau rapid test gimana? Rapid test itu kan screening juga ya. Betul. Nah, sementara kita belum ada peralatannya. Maka kemudian kalau kita ingin lebih cepat, bertindak cepat, memang kita butuh tindakan-tindakan yang luar biasa. Nah, saya sampaikan kemudian umpama dengan Aikman sekarang lagi bekerja luar biasa. Yeah. Aikman yang bekerja luar biasa ini kita dorong, kita bantu agar dia bisa menciptakan vaksin. Yeah. Harus ada tindakan luar biasa, harus kejar-kejaran, nggak bisa enggak begitu. Yeah. Nah, ini yang kita sampaikan kepada warga untuk bisa mengerti, memahami. Jadi kita sedang bekejar-kejaran, Mbak, berlari kencang, dan memang mesti semuanya support jalan yang terbaik yang mana. Tapi yang sudah terlanjur pulang ya kita openi, kita masukkan kategori mereka ODP agar kita dipantau, dan kami meminta mereka yang sudah pulang, Anda harus isolasi diri 14 hari. Yeah. Anda harus cek diri Anda sendiri agar Anda tahu apakah kemudian ada gejolak yang ada di situ. Kalau Anda panas, Anda batuk, Anda pilek, kemudian Anda merasa sesak napas dan seterusnya, nah sudah itu ciri-ciri yang harus ada. Maka buat masker, pakai masker tiap hari. Ya, kalau maskernya sulit sudah pakai jahit sendiri, di dalamnya dikasih kosongan ruang begitu, diisi tisu 4 lembar. Nah, ini yang paling tindakan gampang sehingga tisu ini washable dan tisunya bisa diganti. Saya bukan dokter, tapi kemarin ada dokter yang mempraktekkan itu, yang mudah-mudahan ini bisa menghambat apapun namanya. Dalam teori darurat semua harus survive. Oke. Pak Ganjar, apakah kemudian ya udah nih udah pulang ya, mau di gimana, masa diusir gitu kan? Apakah ada semacam tindakan juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan untuk kemudian artinya bus-bus nih nggak boleh nih gitu ya beroperasi dan nggak boleh mengantar. Apakah ada sampai tindakan yang seperti itu? Kepikiran juga nggak sih sampai seperti itu, Pak Ganjar? Bukan kepikiran, sebenarnya di daerah zona merah dibatasi betul pergerakannya. Kami sudah sampaikan kepada gugus tugas di pusat. Kami koordinasi dengan itu tadi Pemkab DKI, Pemda DKI, terus kemudian Jabar, ini yang banyak kami datang ke Jawa Tengah. Terus kemudian kita mau bekerja sama dan prinsipnya kita setuju semua. Bagaimana membatasi itu, maka proposal ini kami kirim ke pusat. Maka kenapa kemudian Pak Doni juga komunikasi intens dengan saya, Pak Gub tolong buat himbauan. Maka kalau Anda follow atau melihat IG saya, kemarin saya buat anjuran itu, saya ceritakan bagaimana evidence-nya di Jawa Tengah dan agar orang bisa paham. Itu cara saya, nggak tahu mempan apa enggak. Biasanya orang-orang akan bercerita, wah itu kurang Pak ini. Saya bilang, maaf ya, nggak ada yang ideal. Sampai-sampai banyak orang membuat catatan, kritikan kepada saya macam-macam luar biasa. Dan itu juga terjadi di Korea. Di Korea pun pemerintah dimaki-maki habis juga, karena ini situasi pagebluk ini, pandemi bumi ini rasa-rasanya baru kali ini terjadi dengan sangat luar biasa, meskipun dalam sejarah Rasulullah dulu juga pernah ada cerita tahun 700, sahabat-sahabat itu tahun 700, tahun 800 itu juga pernah terjadi dulu. Sahabat-sahabat itu menceritakan kondisi-kondisi ini, jangan mendekati daerah itu yang terjadi kolera atau penyakit apa itu, yang di sana jangan masuk. Intinya sebenarnya kalau sudah itu zona merah ya udah jangan masuk gitu, jangan keluar gitu. Nah, kita koordinasi Mbak dengan pusat. Nanti kita tunggu apakah yang disampaikan oleh Pak Mahfud kemarin untuk membuat PP ya, sehingga bisa melaksanakan undang-undang kesehatan dalam kondisi kedaruratan bisa segera dilaksanakan. Jadi bukan hanya kepikir Mbak, kita itu sudah pakai plan A begini, plan B begini, plan C begini, sampai the worst scenario apa yang mesti kita lakukan. Biar kita belajar ya dari umpama Italia yang hari ini seperti ini, Amerika yang kemudian menjadi panik. Amerika aja kemarin di Hawaii ya, yang pantainya indah sekali, mereka semua cuek kok. Even orang Amerika loh, cueknya minta ampun sampai digerobok sama polisi-polisi di sana kan. Iya. Pak Ganjar, tadi Bapak mengatakan kan sampai sudah memberikan himbauan dan sebagainya. Apakah ini yang kemudian akan ditingkatkan gitu ya levelannya sampai nanti dari Pak Mahfud mengeluarkan PP itu yang kemudian akan menguatkan dan benar-benar jadi punya dasar hukum ini untuk membatasi masyarakat masuk atau keluar begitu? Mbak, sebenarnya peningkatannya bukan sifatnya hitam putih ya. Iya. Dari hitam ke putih atau sebaliknya dari putih ke hitam atau tiba-tiba ke merah ke kuning yang ekstrim, tidak. Tapi ini gradatif. Istilah saya gradatif. Jadi pelan-pelan, masyarakat sekarang mulai paham. Mbak, pertama kali saya sosialisasi keliling, Pak,
Corona nggak ada Pak di desa saya Pak, adanya di Nggak masuk ke kota-kota. desa gitu ya? Nggak akan ke desa. Nah begitu kemudian ada anggota DPR RI tadi malam meninggal ya, semoga beliau husnul khotimah Mbak. Itu ternyata kemarin beliau sangat aktif, kemudian datang ke pasar. Nah kita langsung melakukan tracing kan, tanggal-tanggalnya itu berapa, dia bertemu siapa dan seterusnya. Dan artinya apa? Hampir semua yang saya katakan tadi evidence based saja lah ya. Ini klasternya itu sudah kelihatan dari klaster Bogor, terus kemudian pertemuan yang mohon maaf kemarin ada istilahnya apa sih, klaster HIPMI gitu kan. Ada klaster pertemuan yang di gereja, macam-macam lah. Dan ini cara menteri yang baik. Jangan ada yang sakit hati, jangan ada yang baperan, tapi kita mesti terbuka, mesti transparan. Saya lagi mencoba mencari, ada 2 yang berhasil disembuhkan di Jawa Tengah, satu di Semarang, satu di Solo. Saya mau podcast sama dia agar dia bisa menceritakan bagaimana dia tertular dari suaminya, bagaimana sopirnya kena, yang semuanya tidak pernah tahu. Nobody knows. Nah ini yang kemudian kita sampaikan. Jadi gradatif Mbak, naik dikit, sehingga pada saat masyarakat sekarang mulai paham, Pak Ganjar sudah diketatin aja. Nah masyarakat sudah mulai tahu kan. Maka kalau kemudian kita membuat tindakan yang lebih tegas lagi, harapan kita didukung. Kalau enggak Mbak, ini enggak bisa menangani situasi seperti ini. Saya belajar betul dari banyak pengalaman warga ya, dan ilmuwan memberikan masukan. Oke, Pak Ganjar, yang terakhir dari perbincangan kita pagi hari ini, satu, apa yang ingin Bapak garis bawahi? Ini seluruh masyarakat Indonesia sedang mendengarkan kita dari mulai Sabang sampai Merauke, begitu ya, supaya mereka juga mungkin bisa mendapatkan insight apa yang harus dilakukan juga di daerah mereka. Tidak ada yang ideal tadi seperti yang Bapak katakan, tapi minimal kemudian kita membantu mengurangi beban yang ada di pusat gitu ya, dalam menangani di daerah masing-masing, Pak Ganjar. Bapak Ibu, ini sakit sekali. Bapak Ibu, musuh kita di antara tanda petik tidak kelihatan. Bapak Ibu, ini virus perginya gampang banget, meloncatnya gampang banget, melalui salaman, melalui bersentuhan. Mungkin Bapak Ibu tidak terlalu peduli ketika orang mengatakan jangan berdekatan. Mungkin Bapak Ibu tidak peduli jangan bersalaman. Mungkin maaf, sekali lagi maaf, Bapak Ibu dikasih peringatan, ibadahnya di rumah saja. Mungkin semua tidak peduli. Tapi seandainya sudah terjadi, tangis keluarga, tangis orang-orang tercinta akan tumpah semuanya, karena kita tidak pernah tahu. Maka jaga jarak itu penting. Maka tinggal di rumah itu penting. Saya tahu Anda bosan, saya tahu Anda sakit, saya tahu ini tidak enak. Tapi ini ada pil pahit yang harus kita makan. Tolong dukung pemerintah, tolong jaga diri baik-baik, jaga kebersihan, olahraga, jemur diri, kuatkan dengan makanan-makanan yang bergizi agar kekebalan kita muncul. Dan tolong untuk yang ada di kota-kota besar harus pulang ke kampung halamannya, please, mohon maaf, saya memohon sekali lagi, memohon saya dengan segala kerendahan hati saya, jangan pulang kampung. Ingat, yang di kampung itu insya Allah tetap sehat. Ingat, yang di kampung itu tentu tidak ingin tertular. Ingat, yang di kampung itu perlu kita jaga. Dengan Anda tidak pulang, maka rasa cinta itu Anda berikan jauh-jauh, dan Anda sedang menjaga umat manusia ini, kesehatannya membaik. Oke, Pak Ganjar, terima kasih untuk semangat dan optimis dari Bapak buat kami semuanya pagi hari ini. Doa kami Bapak juga tetap sehat, tetap semangat memimpin Jawa Tengah dan membawa masyarakat Jawa Tengah ini terbebas dari virus corona. Amin. Oke, terima kasih Pak Ganjar. Ya, sama-sama. Semua listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, setelah tadi kami mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Kami sedang berusaha untuk bisa terhubung dengan Sri Sultan Hamengkubuwono, Gubernur dari Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kemudian juga Pak Zulkifli, Gubernur Nusa Tenggara Barat. Tetapi sambil menantikan untuk bisa berbincang bersama dengan mereka, kami mengajak Anda untuk pagi hari ini dalam topik kerja efektif menghadapi corona, kerjasama Populi Center dan juga Smart FM Network, kami ajak Anda dulu untuk berbincang bersama dengan seorang pelaku usaha, mantan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI. Ada Pak Andi Rahmat. Selamat pagi Pak Andi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Pak Andi ya?
sehatnya habis jemuran nih. Habis jemuran ya, oke. Menikmati matahari yang kita nggak perlu berebutan ya Pak ya? Iya. Oke, Pak Andi, ini tadi saya baru berbincang dengan Pak Ganjar. Ada sejumlah tindakan atau kemudian kebijakan yang dilakukan mulai dari kuratif sampai dengan preventif, dan salah satunya itu berkaitan dengan bagaimana menyiapkan boleh dibilang bantuan langsung lah ya, jaringan pengaman nih kepada masyarakat, terutama mereka yang artinya setiap harinya masih membutuhkan pelaku-pelaku usaha kecil ya, usaha-usaha yang memang tiap hari harus hidup, kalau nggak buka usaha mereka nggak mendapatkan. Kemudian juga di beberapa daerah kami catat ini melakukan juga tindakan-tindakan yang kurang lebih hampir sama. Nah, tapi dari sisi ekonomi, dengan setiap daerah melakukan kebijakan, istilahnya kalau tadi istilah dari Pak Ganjar itu adalah isolasi kampung lah ya. Nah, ini kan dari sisi ekonomi akan terhambat dan sebagainya. Tetapi kalau menurut Anda sendiri gitu ya, ada nggak sih catatan yang Pak Andi buat gitu ya? Apa yang sebenarnya harusnya ini dilakukan oleh baik pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat ya, satuan gugus dan sebagainya. Silakan Pak Andi, boleh memulainya dari sisi ekonomi kah atau kemudian dampak sosialnya? Ya, saya kira kita mulai dengan satu pemahaman yang utuh dulu ya, bahwa yang kita hadapi ini adalah situasi ekonomi yang luar biasa ya. Luar biasanya itu karena problem ekonominya muncul bukan karena ada masalah di dalam perekonomian, tetapi ada faktor di luar perekonomian yang menyebabkan ekonomi ini tiba-tiba berhenti. Dan kejadiannya ini serempak ya. Orang belum pernah, tidak ada satupun orang yang memprediksi bahwa efek ekonominya akan seperti ini. Sepanjang bulan Januari sampai pertengahan Februari, saya kebetulan hampir 1 bulan lebih ya di New York, dan banyak diskusi dengan teman-teman market di sana ya. Selama masa-masa itu tidak ada. Mereka sama sekali belum punya perspektif dan persepsi bahwa akan ada pemburukan dalam terhadap perekonomian. Menduga-duga iya, tetapi tidak. Nah, sekarang kita dalam situasi yang saya sebut itu crash landing ya. Perekonomian kita ini tiba-tiba berhenti. Apa sih yang paling menderita dari pandemi corona dari perspektif ekonomi? Ini ada 2 hal lah yang perlu kita pahami. Yang pertama itu mobilitas dan interaksi. Yang kedua itu interaksi. 2 hal ini merupakan tulang punggung dari kinerja ekonomi. Dari kinerja ekonomi, ya, secara global maupun lokal. Jadi mobilitas, yang saya maksud mobilitas itu adalah arus barang dan jasa ya, yang sangat cepat. Dan juga arus pertukaran manusianya juga kan, itu juga sangat cepat. Lalu yang kedua, yang korban juga itu interaksi ya. Ini kan baru pertama kali mungkin dalam sejarah ini tiba-tiba kita disuruh bisa dari orang tua kita sendiri misalnya kan ya. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Jadi tetapi dari perspektif ekonomi, interaksi itu mencerminkan juga kegiatan ekonomi. Dan itu yang sekarang menjadi korban utama ya dari pandemi corona ini dari perspektif ekonomi. Nah, kalau kita bicara yang lebih detail lagi, sektor mana aja sih yang paling menderita sebetulnya? Karena berhenti begini, ini sektor yang paling menderita itu kan ekonomi real ya. Iya, betul. Kita berhadapan dengan krisis itu 98, lalu kemudian tahun 2008 itu dua-duanya financial market yang kemudian masuk ke sektor real. Ini enggak, ini langsung ke sektor real. Dulu kita berhadapan dengan ini, dengan krisis-krisis ini. Biasanya kita berusaha menginsulasi sektor real dari krisis di sektor keuangan itu. Makanya kita mengenal kebijakan bailout. Kebijakan bailout itu sebetulnya adalah kebijakan untuk menolong institusi keuangan supaya krisis yang mereka alami itu tidak menular kepada sektor real. Betul. Sektor real masih bisa terlindungi lah gitu ya. Ya, diinsulasi. Nah, sekarang ini enggak. Yang kena itu benar-benar sektor real. Itu sebabnya semua orang kelabakan ya. Saya membaca sedikit materi yang misalnya di Amerika Serikat ya, mereka mengeluarkan uang 2,2 triliun dolar itu cuma di fiskalnya ya. Itu APBN-nya lah istilah kita. Itu 2,2 triliun dolar. Pertama kali dalam sejarah Amerika setelah Perang Dunia Kedua yang mereka melakukan ini. Diputuskan hanya dalam waktu 2 minggu. Kalau kita memperhatikan apa isinya itu, ini memang betul-betul hanya untuk
mengatasi krisis jangka pendek. Yeah. Horizon persoalannya itu mereka anggap akan selesai pada bulan September. Ya, jadi itu kelihatan. Nah, yang penting juga perlu kita tekankan bahwa karena skala dari masalahnya ini besar dan pelan-pelan semua pengambil kebijakan, saya dengar juga para gubernur kan sudah mulai merasakan betul bahwa magnitude dari persoalan ini luar biasa besarnya, begitu ya. Iya. Saya misalnya bincang-bincang dengan sahabat saya ya Gubernur Sulawesi Utara. Itu dia bercerita bagaimana penjual ayam pun tidak bisa jualan ayamnya sekarang itu kan, kira-kira begitu loh. Hal yang tidak karena tidak ada yang mau beli ayam. Iya, iya. Lalu ada juga cerita warung-warung yang tidak bisa lagi jualan misalnya kan. Dan mereka mesti tutup karena mereka kan menggunakan barang modal paling lama 3 minggu kan. Paling lama 1 minggu bertahan buka warung. 3 kali belanja barang modal nggak bisa ya tutup warung itu kan begitu. Jadi betul-betul sekarang masuk ke sektor real. Nah karena itu saya kira counter cyclical yang akan dilakukan oleh pemerintah itu ya, kebijakan fiskal yang akan diambil oleh pemerintah dalam masa-masa darurat ini menurut saya memang harus punya skala yang besar sekali, tidak boleh tanggung-tanggung karena yang kita hadapi juga ini tidak boleh tanggung gitu loh. Yeah. Persoalannya besar sekali. Okay. Jadi kalau kira-kira besarannya itu menurut saya paling tidak itu tidak kurang dari 10% dari total PDB kita. Iya, iya. Pak Andi, kalau begitu apa yang kemudian dalam beberapa hari ini di media kita dengar bagaimana kemudian DPR didorong untuk kemudian merelokasi anggaran belanja negara nasional gitu ya untuk menangani virus corona, apakah menurut Anda ini sudah tepat? Tapi kan ini masih belum final lah begitu. Itu kan step aja ya. Iya. Saya bisa memahami pola kerja Ibu Sri Mulyani karena cukup lama saya berinteraksi dengan pola kerjanya itu hampir 6 tahun atau 10 tahun saya di DPR. Jadi memang tahap awal itu relokasi. Tetapi saya beranggapan bahwa memang asumsinya pada tahap awal itu adalah dampak corona ini tidak akan menular, tidak terlalu terdampak seperti sekarang ini begitu ya. Sehingga kemudian kebijakan itu masih wacana diskursusnya itu relokasi. Tapi yang saya dengar sekarang oleh teman-teman di policy maker itu baik di Senayan maupun di sisi pemerintah ya, itu mereka sedang mendiskusikan satu paket yang jauh lebih besar sebetulnya. Dan menurut saya itu harusnya sudah seperti itu bicaranya, karena bukan lagi relokasi, tetapi betul-betul merubah struktur APBN kita sedemikian rupa supaya dia bisa menangani disrupsi jangka pendek akibat pandemi corona ini, tetapi juga harus bisa merupakan satu exit strategi bagi perekonomian kita untuk tahun depan. Ya, itu sebabnya saya mengajukan satu pemikiran bahwa pengelolaan defisit yang akan dilakukan oleh pemerintah itu mestinya juga mempertimbangkan kapasitas pengelolaan perekonomian kita supaya bisa mengatasi masalah secara lebih komprehensif. Iya. Ya, Pak Andi, karena waktu kita sudah semakin sempit, kalau apa saran Bapak atau apa catatan Bapak kepada pemerintah yang mungkin ingin disampaikan begitu ya, kebijakan yang harus diambil yang sangat bisa efektif walaupun tidak ada yang ideal ya untuk menghadapi kondisi ekonomi kita yang memang semakin terpuruk di tengah pandemi corona ini? Berpihak kepada sektor real. Lakukan, kalau saya tidak bicara soal coronanya ya, karena corona itu expert, mereka yang lebih paham. Saya percaya kepada kapasitas pemerintah untuk mengatasi masalah ini secara lebih. Tetapi kalau bicara soal apa yang harus dilakukan pemerintah, saya kira mereka sudah ini waktunya kita melakukan pemihakan secara paripurna terhadap sektor real dalam perekonomian kita ini. Kalau ada uang 100-200 triliun, gunakan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional kita. Relokasikan penguasaan sumber daya yang dimiliki perekonomian kita itu kepada sektor-sektor UMKM terutama. Jadi bantu mereka itu. Skemanya harus sampai kepada pedagang-pedagang di pasar, pedagang-pedagang. Itu sebabnya saya sekarang itu sedang mendiskusikan dan bahkan juga agak kurang, mungkin belum terlalu paham ya apa yang dimaksud oleh pemerintah dengan istilah recovery bond itu. Karena kalau yang saya baca dari pernyataan Pak Sesmenko ya, kelihatannya recovery bond ini tidak seperti yang dibayangkan orang gitu. Itu lebih peduli kepada korporasi ketimbang kepada sektor real. Oke. Ya, saya kira itu yang paling utama. Bantulah masyarakat kita di lapangan yang menjalankan kegiatan ekonomi formal
jumlahnya sangat besar, itu yang Anda harus pikirkan secara paripurna bagaimana menyelesaikannya. Karena this is the time ya. Ini waktu yang sangat penting bagi kita. Ada kesempatan bagi kita menggunakan resources ekonomi kita untuk merelokasi kapasitas ekonomi itu kepada sektor real, khususnya UMKM ini. Oke, berarti fokus kepada sektor real ya. Baik, Pak Andi, terima kasih banyak untuk perbincangannya. Nanti kami coba kembali untuk menghubungi Bapak di sesi yang kedua. Terima kasih untuk di sesi pertama ini sudah memberikan insight kepada kami mengenai pemahaman atau bagaimana kita memandang kondisi sekarang ini. Terima kasih, Pak Andi. Sama-sama. Baik, Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kami masih akan melanjutkan nanti untuk part yang kedua dari jam 10 sampai dengan jam 11. Kami nanti akan mengajak Anda untuk berbincang. Kita pengen tahu juga apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dan kemudian NTB ini sebagai masukan insight buat kita semuanya di seluruh Indonesia, apa yang telah mereka lakukan dan terus dikerjakan sampai dengan sekarang di part yang kedua. Tetap bersama dengan kami dalam Perspektif Indonesia. Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kami masih mengajak Anda di part yang kedua dalam Perspektif Indonesia, kerjasama Populi Center dan juga Smart FM Network, yang pagi hari ini kami mengajak Anda untuk berbincang mengenai fase mengatasi perkara kesehatan dan kemanusiaan, kemudian mitigasi implikasi ekonomi sosial yang terjadi, lalu kemudian manajemen pemerintahan pusat daerah, dan bagaimana dengan kerjasama global untuk menangani ini dalam topik kerja efektif menghadapi corona. Tadi di sesi yang pertama kita sudah berbincang bersama dengan Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan kemudian juga Pak Andi Rahmat, mantan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, yang memberikan banyak insight, termasuk bagaimana kemudian usulan kepada pemerintah untuk berpihak kepada sektor real. Dan kali ini Smart Listener, kami mengajak Anda menuju Yogyakarta. Kami sudah bersama-sama dengan Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kita akan berbincang terkait bagaimana kemudian penanganan antisipasi wabah virus corona di Yogyakarta. Selamat pagi, Pak Sultan. Selamat pagi. Iya, turut berempati dan kemudian bersimpati atas situasi yang ada di Yogyakarta, termasuk kemarin ketika Gunung Merapi erupsi. Dan ini juga membuat banyak masyarakat di sana juga bukan hanya takut karena virus corona, tapi juga karena situasi erupsi Gunung Merapi ya. Baik, Bapak, di beberapa hari yang lalu kami juga menerima catatan bagaimana Bapak menyampaikan seruan kepada masyarakat Yogyakarta apa yang harus dilakukan, karena diambil keputusan pada akhirnya Yogyakarta tanggap darurat dengan penyebaran COVID-19 ini. Bapak boleh disampaikan kepada masyarakat Indonesia yang saat ini sedang menyimak kita, apa yang kemudian sampai dengan saat ini update-nya yang dilakukan, langkah-langkah pemerintah dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan, Pak. Ya, jadi kami bertahap ya sesuai dengan perkembangan tantangan yang ada. Ya, fakta yang terjadi, kita sangat rendah untuk mereka yang di dalam pengawasan. Karena fakta yang terjadi di Jogja, semua masyarakat Jogja yang keluar daerah dan kembali ke daerah, ke Yogyakarta kembali, itu membawa virus. Oke. Ya, sehingga dari kondisi seperti itu di dalam perkembangannya, ternyata ada kecenderungan warga masyarakat Jogja ini mudik. Karena daerah-daerah lain ini mungkin mereka jualan tidak laku, atau mungkin PHK, atau mungkin apapun, sehingga ada kecenderungan mereka mudik. Iya. Ya, nah, dengan kondisi mudik itu tidak ada pilihan lain kecuali kita meningkatkan status untuk tanggap darurat. Dengan tanggap darurat itu dengan harapan bisa membatasi aktivitas orang untuk berada di dalam satu wilayah. Sehingga pendatang-pendatang dari luar daerah yang kembali ke Yogyakarta ini harus melakukan isolasi diri selama 14 hari. Di mana dengan 14 hari ini kita lakukan pemeriksaan, dia akan positif atau tidak. Karena inkubasi dari virus ini adalah 14 hari. Itu aja yang kita lakukan. Oke.
Bapak kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ganjar sendiri ya, bukan mencontoh, tapi maksudnya apa yang dilakukan di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, Tegal, itu melakukan istilahnya mungkin jadinya seram buat banyak orang, tapi isolasi kampung, lockdown lah. Apakah kemudian ke depan ini juga kalau melihat bagaimana ini kan daerah Yogyakarta ini kan tujuan wisatanya luar biasa ya. Setiap hari kita tahu jutaan orang datang ke sana dan juga keluar dari Yogyakarta. Apakah ada langkah yang mungkin akan diambil seperti itu juga? Belum sampai di situ. Belum. Karena momentum tidak ada untuk terjadi seperti itu. Jadi kami mencoba bagaimana dengan mereka yang datang itu bukannya kami tolak. Baik. Silakan kembali karena dia mungkin orang Jogja juga yang kembali karena kondisi di daerah lain mungkin merah statusnya gitu. Sehingga kami hanya memberikan ruang mereka untuk berada di rumahnya sendiri selama 14 hari sambil kita lakukan pemeriksaan dia positif atau negatif. Iya. Kalau negatif ya belum sampai 14 hari ya juga sudah bisa melakukan aktivitas gitu. Iya. Iya. Bapak, apa kemudian langkah-langkah strategis yang dilakukan dari sisi mungkin menyiapkan rumah sakitnya kah, kemudian juga tesnya yang kemudian dibuat semakin masif begitu khusus untuk di Yogyakarta? Ya, jadi persiapan itu jelas kita lakukan. Jangan kami memprediksi dengan makin banyak mereka yang mudik itu kecenderungan untuk mereka di dalam pemantauan itu akan makin membesar. Yeah. Dan itu yang terjadi beberapa hari, 2-3 hari ini. Ya. Nah, kalau mereka positif, mereka berada di rumah dengan kondisi positif, ya otomatis dia harus ke rumah sakit. Betul. Ya. Nah, kondisi seperti ini kita antisipasi, jangan sampai nanti dalam satu momentum kita tidak mampu lagi menangani. Sehingga kami dalam upaya mempersiapkan pilihan-pilihan rumah sakit yang kami persiapkan sebagai bentuk perkiraan kita akan naik, mereka yang dalam pemantauan ini itu sudah kami persiapkan ya, dengan harapan pada waktu dia positif harus mendapatkan pelayanan. Tidak ada alasan, tidak ada rumah sakit yang mau menerima atau karena tempat kamar-kamarnya penuh. Itu jangan sampai terjadi. Iya. Gitu. Iya. Bapak di Yogyakarta, dalam catatan kami ini naik 3 kali lipat dibandingkan hari sebelumnya per hari Rabu kemarin begitu. Sampai dengan sekarang bagaimana kemudian perkembangan terakhirnya dan apakah kemudian ada upaya yang lebih keras lagi untuk benar-benar menghambat? Oke, kalau tadi tidak sampai akan dilakukan lockdown dan sebagainya. Apakah kemudian ada pembatasan misalkan tempat hiburan semuanya sudah ditutup semuanya begitu, tempat wisata juga sudah ditutup semuanya dan tidak ada lagi yang boleh ada berkumpul begitu, Pak? Tidak usah diperintah otomatis karena nggak ada orang datang. Jadi, oke. Ya, jadi kalau saya ya seperti hotel dan sebagainya kan sudah totally kan sudah sangat menurun. Oke. Ya, seperti tempat pariwisata juga. Karena apa? Karena wilayah di Jawa ini di luar Jogja kan juga mereka melakukan close. Betul. Ya, jadi kan juga tidak ada yang akan datang, gitu loh. Ya kan? Jadi tidak usah diperintahkan sudah berhenti sendiri. Jadi kesadaran masyarakat di sana berarti tergolong tinggi ya Pak ya? Ya, tapi yang penting adalah bagaimana dirinya punya kesadaran ya untuk membuat jarak dengan orang lain dan hidup bersih. Jadi tumbuh disiplin dia untuk tinggal di rumah itu bagi saya jadi sesuatu yang sangat penting. Ya, kita pemerintah daerah itu harus punya rasa kasih pada sesama masyarakat. Gitu. Betul. Ya, sehingga pendatang ini faktanya di Jogja itu tidak ada, ini masih hijau tidak merah karena apa? Tidak ada corona yang memang dari produk lokal, produk dari mereka yang keluar dari Jogja. Gitu. Jadi dengan kondisi seperti itu, kami di satu pihak
membuat rasa kasih pada setiap mereka yang datang tetap boleh silahkan masuk ke Jogja, tapi untuk sementara ini tinggal di rumah sambil dilakukan pemeriksaan dia positif atau tidak. Baik. Itu aja. Oke. Gitu. Bapak, adakah himbauan kepada para pemudik barangkali ya, orang-orang Jogja yang bekerja di Jakarta, himbauan untuk mereka tidak pulang kampung dulu begitu? Iya. Jadi kalau saya punya pendapat, bagaimana masyarakat ini tidak melakukan mobilitas yang tinggi, ya. Bagaimana lebih baik berada di tempat di mana dia berada. Saat yang ini penting begitu ya? untuk bisa mendisiplinkan diri untuk tinggal di rumah, ya. Karena juga tidak akan membawa konsekuensi tertular maupun menularkan virus yang ada pada orang lain. Ya, betul. jadi semuanya itu bukan masalah pulang boleh atau tidak, pergi boleh atau tidak, tapi bagaimana mereka berada di tempatnya masing-masing itu mencoba mendisiplinkan diri untuk tinggal sementara 2 minggu sambil memeriksakan kalau memang merasa ada kesehatannya yang menurun, kan itu aja. Iya, iya. Bapak, apa kemudian adakah semacam kebijakan atau langkah-langkah yang diambil untuk mengantisipasi ini? Dari sisi ekonomi pasti sangat berpengaruh sekali untuk di Yogyakarta. Betul. Karena sektor wisata menjadi salah satu andalan Yogyakarta, dan kita tahu akibat situasi ini tadi seperti yang Bapak sampaikan, ini kesadarannya sudah sangat tinggi, hotel tutup, tempat wisata juga tutup, tapi kan akhirnya berdampak kepada ekonomi. Apa yang dilakukan, Mbak? Betul. Jadi kami sudah berdialog dengan mereka semua lewat asosiasi dan sebagainya. Jadi dari dialog-dialog yang saya lakukan, mereka menyadari sepenuhnya apa yang terjadi. Ini di luar semua kemampuan manusia. Itu. Jadi mereka juga merasakan bagaimana hotel pariwisata, dari hotel pariwisata dan rumah makan dan sebagainya, mereka akan penghasilannya akan kurang. Mereka juga mengatakan kalau sampai di bawah 20% mereka akan merumahkan karyawannya. Itu mereka sudah menyadari semuanya itu. Sekarang yang penting bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan diri, ya, bahwa ekonomi ini bagaimana kita juga punya pengalaman pada waktu bom Bali pertama dulu, ya, sehingga kita mengkonsolidasi bahwa keberadaan saya tetap berada di antara mereka, sehingga kita punya kesepakatan untuk menyusun, memverifikasi dari awal, seperti yang pengalaman kita lakukan tahun 2006 maupun 2010, sehingga kita punya pengalaman-pengalaman bagaimana tidak hanya mengkonsolidasikan, tapi kita semuanya bertekad bahwa begitu corona ini selesai, kita harus keadaannya lebih baik daripada sebelumnya. Baik. Itu prinsip yang harus kita capai. Sehingga kebersamaan, kita mengatasi kebersamaan, kita bisa sharing untuk membantu dan sebagainya, semuanya itu sudah baru kita desain. Iya, iya. Kalau untuk pedagang kecil, petani dan sebagainya, apakah ada semacam tindakan yang juga dilakukan untuk membantu mereka? Minimal ini untuk bertahan dulu di situasi yang seperti ini. Bisa, tidak ada masalah. Selama kita dengan mengatakan tanggap darurat, kita bisa melakukan realokasi anggaran untuk membantu mereka. Tidak dinyatakan sebagai tanggap darurat, nanti itu bisa menjadi temuan BPK. Iya, betul. Iya. Jadi dengan adanya kita paham itu, tidak melanggar hukum, tapi bagaimana masyarakat itu bisa dibantu, karena bagaimana kita punya kesadaran yang sama. Yang penting itu. Iya, oke. Berarti dengan status dari Yogyakarta yang kemudian diambil keputusan tanggap darurat, ini yang nantinya akan membantu kebijakan-kebijakan yang diambil, termasuk relokasi anggaran tadi untuk membantu masyarakat kecil, ya? Dari keputusan gubernur tanggap darurat, itu bisa juga dilakukan oleh kabupaten kota, mengingat keputusan gubernur. Iya. Sehingga mereka melakukan realokasi anggaran, kan gitu. Baik.
Bapak, ini kita sedang didengarkan masyarakat di seluruh Indonesia dan kita butuh Bapak juga menularkan semangat, harapan, optimisme kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Apa yang kemudian menjadi catatan pentingnya yang ingin Bapak highlight dan sampaikan kepada kami semuanya? Silakan, Pak. Iya, kita harus paham bahwa virus corona ini sangat berbahaya. Tapi sebetulnya untuk mengatasinya dan memutus rantai penularan virus ini itu juga tidak sulit, asal diri kita punya kesadaran untuk sementara ini tidak punya mobilitas yang tinggi, kalau tidak penting, tapi juga yang penting bersedia untuk tinggal di rumah 14 hari, di mana kalau merasa kondisinya kurang baik untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Untuk mencapai keyakinan bahwa dia tetap positif atau negatif virus corona. Kalau itu bisa dilakukan, sebetulnya masalahnya selesai. Baik. Bapak, terima kasih luar biasa, pagi hari ini kami bisa mendapatkan harapan yang meyakinkan kita bahwa kita bisa melewati ini dengan optimis begitu ya. Doa kami Yogyakarta juga bisa melewati masa-masa sulit, termasuk juga setelah Merapi erupsi. Iya. Baik, terima kasih Bapak, selamat bertugas kembali. Semoga salam. Virus ini cepat selesai, cepat lewat. Baik, terima kasih. Salam kami untuk masyarakat Yogyakarta. Baik, terima kasih sama. Smart Listener, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai update yang terjadi perkembangan penyebaran virus corona di sana. Pemerintah cukup tanggap dan dengan diputuskannya tanggap darurat ini nantinya membantu kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Kita akan beralih ke NTB, tetapi kita jeda sesaat. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kerja efektif menghadapi corona, ini yang menjadi topik kita. Dan tadi saya sudah mengajak Anda berbincang dengan 3 narasumber. Di antaranya kita awali tadi dari Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, kemudian Bapak Andi Rahmat, pelaku usaha, mantan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, dan kemudian kita juga tadi sempat berbincang bersama dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, dan kami sedang mencoba untuk kita bisa segera terhubung dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Zulkifli Mansyah, berkaitan dengan bagaimana kesiapan NTB ya menghadapi penyebaran virus corona, karena dari 5 hari lalu NTB belum positif atau masih negatif corona, dan kemudian dalam 2 hari ini tercatat sudah lebih dari 1 orang yang positif virus corona. Baik, sambil kemudian menanti perbincangan bersama dengan beliau, kami mengingatkan Anda boleh mendengarkan siaran kami, bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming radiosmartfm.com, kemudian juga di Android melalui Smart FM via Google Play. Anda bisa searching di situ. Kami menyapa Anda, rekan-rekan reporter juga yang sedang menyimak perbincangan ini. Semoga Anda tetap sehat dalam tugas-tugas Anda, juga tetap mendapatkan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap jaga jarak, jangan lupa mempergunakan hand sanitizer atau mencuci tangan ya setelah Anda beraktivitas, dan mempergunakan masker. Ini untuk kenyamanan dan juga keamanan kita semuanya. Smart Listener, kalau Anda ingin berkomentar terhadap perbincangan ini, Anda bisa pergunakan SMS dan juga WhatsApp kami di nomor yang sama di 0812 11 12 959. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Kemudian Anda juga bisa follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dan kami informasikan sepanjang kondisi ini masih terus berlangsung di situasi pandemi virus corona, maka Perspektif Indonesia akan kami siarkan langsung dari studio Smart FM di Jakarta. Kalau biasanya kami bersiaran di venue ya, di The Match Senayan, di mana kami juga bisa berjumpa dengan teman-teman wartawan, reporter dari berbagai media. Namun di tengah situasi seperti ini, sesuai dengan seruan dari pemerintah untuk social atau sebenarnya physical distancing ya, karena kita tetap terhubung secara sosial melalui sosial media. Baik, Smart Listener, kalau tadi saya catat sedikit apa yang disampaikan oleh
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa ada sebuah kesamaan kesadaran ya antara pemerintah daerah, kemudian juga pelaku bisnis dan kemudian juga masyarakat ini yang dibangun. Kesadarannya adalah bahwa kejadian yang terjadi sekarang ini adalah kejadian di luar kemampuan manusia. Jadi tidak ada yang perlu dipersalahkan, kira-kira seperti itu. Bukan menyalahkan pemerintah pusat, menyalahkan pemerintah daerah atau juga masyarakat atau tim yang lainnya lah, kira-kira seperti itu. Dan kemudian juga Gubernur menyatakan bahwa dalam kondisi yang berat seperti sekarang, beliau tetap berada di tengah-tengah masyarakat, jadi tetap akan berada di tengah masyarakat untuk meyakinkan dan memberikan harapan, terus menggaungkan seruan kepada masyarakat supaya tidak bosan-bosan untuk menjaga kebersihan, berjemur, kemudian mencuci tangan ya, dan waspada terhadap diri sendiri kalau sudah merasa tidak enak. Ini kemudian melakukan isolasi sendiri ya selama 14 hari. Baik, Smart Listener, kami telah terhubung bersama dengan Pak Berli Martawardaya, dosen FB UI, Fakultas Ekonomi UI, kemudian juga Direktur Indef, lulusan Free University of Amsterdam, Netherlands ya di Belanda, dan University of Siena di Italia. Selamat pagi Pak Berli. Selamat pagi. Sehat selalu untuk Bapak ya, doa kami Bapak saat ini juga dalam kondisi yang prima, sehat begitu. Ya, sama-sama juga buat para audiens juga. Iya. Ya, masa-masa sulit. Iya, di masa-masa sulit ini ya, kita harus saling menguatkan ya. Pak Berli, Anda punya pengalaman mengenal Belanda sekian tahun, mengenal Italia sekian tahun. Nah, kami ingin mendapatkan insight sih, perspektif dari Anda mengenai kondisi yang ada di sana, di Belanda begitu, di Italia dan juga Belanda. Apakah memang mereka ini masyarakatnya terkesan sangat santai ya, kalau kita meminjam istilah sekarang ini, santuy banget begitu ya, sehingga kemudian Italia kan menjadi negara yang cukup tertinggi bahkan ya di antara negara-negara di kasus pandemi virus corona ini. Dari situ dulu mungkin Pak Berli kami berikan kesempatan untuk memberikan perspektifnya, silakan. Ya, jadi kebetulan memang berkesempatan buat tinggal di dua negara tersebut masing-masing 2 tahun saya, dan memang cukup kontras antara Belanda yang sangat disiplin, yang yang Belanda yang sangat disiplin, yang betul-betul on time, dan ya masyarakatnya sangat organisir ya, dengan Italia yang mirip ya, cukup banyak kemiripannya dengan kita di Indonesia yang memang hobinya keluar jalan-jalan, emang ngobrol dan hangat antara masyarakat, dan ya dengan orang tua juga, ya orang tua dengan yang anak mudanya suka ngobrol di taman sore-sore. Jadi ketika melihat kondisinya memang ya, dan perkembangan di sana memang sangat prihatin sekali gitu, bahwa dan juga dari segi medisnya mereka untuk ke dokter tidak begitu semangat lah gitu. Jadi ya mirip kita, kalau nggak sakit parah banget ya ke dokter, ya di rumah dulu aja minum minum vitamin atau apa. Nah ini yang makanya kita mumpung masih saat ini baru 1.000 ya dalam tanda kutip yang positif, kita bisa mengambil pelajarannya gitu ya. Pelajaran dari negara-negara yang bisa menekan ya, seperti negara kalau di Eropa itu kan yang utara itu yang disiplin ya, Inggris, Belanda, Jerman itu masuk yang terkenal disiplin tinggi. Yang selatan Spanyol, Italia, Prancis, Italia itu terkenal kurang disiplin lah gitu, lebih santai. Jadi mumpung ya ini di Italia kan sudah 80.000 yang positif. Betul. Jadi ya sepertinya lesson dari negara-negara di Eropa agak utara yang banyak relevan buat kita gitu, di mana cepat dites ya, yang potensi dan ODP itu segera dites banyak-banyak ya. Kemudian segera diisolasi sehingga tidak menyebarkan ke yang lain, khususnya ke manula, dan kemudian treatmentnya. Jadi kita juga lihat ya di sana banyak dikembangkan atau ditambah jumlah bed, jumlah ruang isolasi, jumlah ventilasi. Ya, ini ya kita masih punya waktu buat pengadaan buat memastikan buat baik pasien-pasien itu mempunyai fasilitas yang memadai, dan juga
tentunya tenaga medis yang sudah berjuang ya, punya fasilitas, punya alat pelindung yang memadai. Ya, jangan sampai ya mereka yang di front line yang berjuang ya harus kita lindungi gitu kan. Iya. Oke. Pak Berli, berarti ya kurang lebih sebenarnya masyarakat yang ada di Italia itu masyarakat yang senang berkumpul ya pada umumnya begitu ya. Tadi saya mencatat jadwal ngopinya sehari itu 4 kali ngopi. Oh oke. Jadwal ngopinya sama kayak Indonesia ya Pak ya, warung kopinya tuh banyak luar biasa ya. Iya. Jadi kita memang kalau kita lihat dari perkembangan sampai dengan sekarang dalam 20 jam terakhir begitu ya, kasus tertinggi sekarang ada di Amerika Serikat dan kematian tertinggi itu ada di Italia. Dari pelajarannya dua negara ini memang negara yang senang berkumpul gitu ya, masyarakatnya sangat ya artinya mobilisasinya juga cukup tinggi sekali gitu di luar rumah. Nah, pelajaran dari negara yang disiplin tadi seperti yang Bapak sampaikan contohnya adalah Belanda dan Jerman. Ini memang dua negara yang saking disiplinnya mungkin orang dulu menganggapnya kaku banget ya Pak ya. Ya, tapi ya makanya ini kalau kita ke negara tangga kita, ya Malaysia dan Filipina kebetulan punya teman-teman dekat yang kena 20 tahun di sana. Mereka juga sudah berapa minggu ya movement restriction istilahnya. Jadi pembatasan pergerakan ya mirip tadi yang disampaikan Pak Ganjar dan Pak Fauzan. Karena memang saat ini ya itu kita tidak ingin membebani atau melebihi kapasitas rumah sakit dan tenaga medis ya, jumlah ranjang, jumlah ICU, jumlah ventilator terbatas. Jadi karena penyakit ini sebenarnya kan 80% sembuh sendiri sebenarnya ya. Jadi ya tapi yang paling parah itu ataupun yang risiko tinggi adalah yang sudah manula atau memang kondisi kesehatan tidak fit ada gitu jantung, diabetes, ada asma gitu. Jadi kita bisa isolasi ataupun fokus ke evaluasi ke sana sehingga tidak misal saya baru cek tadi di Jakarta aja itu jumlah bednya data terakhir itu di BPS itu data 28.000 totalnya se-Jakarta. Nah itu kan dengan populasi 10 juta aja itu berarti cuma ya di bawah 3%. Jadi kalau yang sakit lebih dari 3%, kalau melebihi itu ya ini belum yang sakit reguler kan, dan ini saya belum dapat ketemu ICU-nya berapa ICU ya, karena yang ini kan treatment yang khusus. Nah ini jangan sampai terlewati, karena begitu terlewati ya seperti di Italia kemarin yang terpaksa bergeletak ataupun dibuat ranjang darurat yang sangat darurat yang tidak memadai sebenarnya gitu. Betul, menggunakan lorong-lorong dan sebagainya gitu malahan ya. Itu luar biasa yang bikin teman-teman saya di sana. Jadi mumpung belum sampai sana ya kita bisa cepat bertindak lah. Oke, Pak Berli, dari kapasitas Anda dari sisi ekonomi ini Indonesia bukan hanya Indonesia sebenarnya tapi juga negara-negara lain, tapi kita fokus bagaimana kemudian Indonesia membuat pertahanan terhadap ekonomi terutama kepada sektor real ya, yang tadi juga disoroti oleh Pak Andi, yang sebenarnya ini membutuhkan kebijakan yang benar-benar langsung tepat sasaran atau efektif membantu mereka. Apa pandangan Anda atau kemudian apa yang bisa Anda sampaikan mengenai langkah-langkah yang sekarang ini sudah diambil oleh pemerintah? Apakah menurut Anda sudah cukup efektif atau rasanya masih terlalu general, belum sampai kepada hal-hal yang sangat krusial sekali begitu? Silakan Pak Berli. Ya, untuk hal ini kan dialami oleh banyak negara, bukan hanya kita kan. Betul. Jadi kita bisa best practice atau melihat bagaimana respon negara-negara yang berhasil menekan pertumbuhan ataupun penambahan pasien baru gitu kan. Ya, seperti tadi ya Jerman, seperti Belanda, kemudian ya Korea, Jepang, Singapura, dan ya juga Cina yang cukup berhasil. Itu resep utamanya memang tiga tadi ya, pembatasannya atau penyebarannya dikurangi sehingga orang-orang ya tidak lagi berkeliaran khususnya di pasar ataupun public transport kan, itu tinggal dulu di rumah dibatasi, tapi masih boleh keluar buat yang darurat, buat beli makan, beli minum. Jadi movementnya lo dibatasi, kemudian testing ya, jadi supaya dideteksi segala yang memang positif dan itu kemudian diisolasi dan di treatment. Jadi Korea ini luar biasa nih, sudah
sudah sangat turun drop dari pasien-pasien barunya gitu. Itu saya kira bisa kita pelajari dan terapkan di Indonesia ya sebelum ya mumpung kita masih punya window waktu yang cukup saat ini. Oke, menurut Pak Berli ini kita masih cukup waktu untuk kemudian bergerak lebih cepat, lebih efektif begitu ya untuk menyelamatkan situasi ekonomi secara keseluruhan begitu Pak Berli. Ya tadi jadi memang ini sulitnya atau dilemanya kan antara yang tampil saat ini antara ekonomi atau kesehatan. Betul. Itu saya kira ya berapa seperti ya dijalankan saya Prof. Arif Ansori sudah bilang dengan bagus sekali bahwa ya ekonomi bisa dibangkitkan lagi, tapi ya yang manusia nggak bisa. Ya jadi saat ini jadi harus ambil titik tengahnya ataupun niche-nya bagaimana kita membatasi atau mengurangi penyebaran dari virus ini sambil melindungi ya masyarakat khususnya yang ekonomi lemah kan ya, sehingga kalaupun mereka harus mengurangi pergerakan ya harus banyak di rumah itu juga tidak sampai ya asalnya tidak atau ujungnya tidak sampai kelaparan gitu. Juga masih ada income yang ya paling tidak untuk survival gitu kan. Sambil masa ini lewat dan kita bisa bangkit lagi ekonomi. Jadi sekarang ini fokusnya ke public health dulu gitu. Baik, Pak Berli nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Ini menarik karena tadi Bapak mengatakan bahwa sebenarnya ini kan dilematis gitu ya. Mana sih sebenarnya yang kita perlu fokuskan gitu ya. Sisi kemanusiaan nggak bisa diabaikan karena nyawa juga nggak bisa ditawar-tawar begitu. Tapi kalau ekonomi masih bisa kemudian kita bangkitkan. Tapi di sisi yang lain, ketika kemudian masyarakat diminta melakukan physical social distancing begitu kan, ini semua pergerakan ekonomi juga terhambat. Bahkan mungkin pelaku-pelaku usaha kecil, pedagang-pedagang sayur ini sangat terimbas sekali, dan kalau tidak ada yang membeli mereka begitu, perputarannya kan tidak terjadi. Apa kemudian menurut Bapak langkah strategis kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah? Apakah yang sekarang ini sudah tepat, misalkan dengan menyiapkan bansos kepada masyarakat yang membutuhkan? Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya Pak Berli. Kami mintakan Anda sabar sebentar, dan juga Smart Listener dan juga rekan-rekan media yang sudah bergabung juga pagi hari ini, kita akan jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kembali kami ajak Anda untuk menyimak perbincangan perspektif Indonesia. Kerjasama Public Center dan juga Smart FM Network kerja efektif menghadapi Corona. Setelah tadi kita berbincang bersama dengan Pak Ganjar, kemudian juga Pak Andi, lalu kemudian kita tadi terhubung dengan Sri Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kini kita mengajak Anda sedikit kita lompat ke Tegal. Sudah bersama-sama dengan Pak Dedi Yon Supriyono, Wali Kota Tegal. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak. Selamat siang. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak sudah bersedia untuk berbincang ya. Pak Dedi, tadi saya sudah sempat ngobrol bersama dengan Pak Ganjar, dan kemudian Pak Ganjar sedikit memberikan catatan. Ini sebenarnya karena apa yang dilakukan oleh Pak Dedi kepada Tegal ini karena Pak Dedi tuh kelewat sayang banget sama orang-orang Tegal, katanya begitu ya. Jadi kemudian gemes gitu loh dengan penyebaran virus corona ini, dan benar-benar ingin melindungi masyarakat di sana. Kami ingin dengar sendiri dari Pak Dedi sendiri sebenarnya gitu ya. Kemudian keluar istilah lockdown itu sebenarnya dari Pak Dedi kah, atau memang ini kemudian kesimpulan yang dibuat oleh media, masyarakat dan sebagainya? Silakan Pak Dedi. Iya, baik. Kita melihat dari kacamata kemanusiaan bahwa hal ini saya lakukan ini karena untuk protek warga saya. Iya. Karena kita sekarang itu yang tadinya siaga ya, ini darurat siaga, kita sudah menetapkan zona merah karena ada warganya yang satu sudah positif. Oke. Ini kalau melihat jumlah nasional, ini perbandingan dengan Jakarta, ini Jakartanya kan lebih dari 50%. Betul. Sedangkan warga Kota Tegal ini yang merantau ya, warga Kota Tegal dan sekitarnya. Ini Kota Tegal kan sebagai ini transit city bagi daerah tetangga seperti Brebes, Kabupaten Tegal dan Pemalang, yang banyak warganya ini merantau di Jakarta. Iya, ini lagi pada bulan. Makanya saya membuat pembatas. Ya, membuat pembatas
dengan istilah lokal lockdown. Ini maksudnya lokal lockdown itu adalah isolasi wilayah ya. Oke. Ya, isolasi wilayah dengan keadaan darurat. Ini mereka harus dikarantina di kotanya. Tidak boleh keluar ya. Dan juga tidak gampang orang masuk di Kota Tegal melalui satu pintu. Ini harus di suhu tubuhnya dicek begitu ya. Oke. Iya. Oke. Ini satu pintu itu nanti ada beberapa titik. Titik itu nanti harus menentukan identitas ya. KTP, SIM dan sebagainya, agar nanti kalau terjadi yang tidak diinginkan, kita untuk nya melakukan itu mudah karena wajibnya kita semuanya ya. Oke. Kita menyadari bahwa memang masyarakat mungkin 30% ini perantau di Jakarta itu adalah wong Tegal. Kita juga ngerasain kok Pak, warung-warung Tegal di Jakarta ini tutup semua. Jadi hampir semuanya tutup lah ya. Ini kemudian mereka kembali ke sana. Tetapi kemudian Anda sendiri mengatakan bahwa saya terimalah kalau ada yang marah-marah dan sebagainya. Nah, sejauh ini yang sampai dengan saat ini begitu, selain kemudian melakukan isolasi kampung lah istilah dari Pak Ganjar ya, lockdown di Tegal, isolasi wilayah ini, secara terus-menerus disosialisasikan kepada mereka untuk isolasi diri. Apa respon mereka dan kemudian apa yang terus secara kontinu Bapak dan seluruh tim lakukan untuk semakin menghambat penyebaran virus corona ini, khususnya untuk di Tegal? Iya, baik. Awalnya masyarakat itu rata-rata itu awalnya menolak. Setelah tahu warganya ada yang satu titik, mereka itu merasa tidak nyaman kalau tidak dibatasi. Karena Kota Tegal yang tadi saya sampaikan ini sebagai transit city untuk daerah yang lain untuk datang di Kota Tegal. Dan ini saya lakukan tentunya agar masyarakat ini yang bisa masuk ini harus melalui gugus tugas ya. Ini nanti melalui tes semuanya ya. Kalau ada orang yang dengan terpaksa sudah padahal sudah minggu, saya Pak Ganjar minta bahwa warga Kota Tegal yang merata di Jakarta atau di daerah lain ini jangan sampai pulang dulu. Ini harus sayang sama orang Kota Tegal karena kita di sini sudah steril. Ya. Oke, Pak Dedi, yang terakhir, apa yang Anda lakukan untuk mengantisipasi dari sisi untuk membantu dari sisi perekonomian supaya tetap ini berjalan, ketersediaan pangan, persediaan buat masyarakat selama proses ini berlangsung? Ya, baik. Kita sudah komunikasi dengan Bulog untuk pangan, persiapan untuk 3 bulan dan 4 bulan. Kita harus sudah mempersiapkan. Di Kota Tegal sendiri ini masyarakatnya rata-rata mampu. Oke. Ya, ini untuk angka kemiskinan ini kan sangat kecil, mungkin sangat kecil di Jawa Tengah ini masyarakat Kota Tegal ini. Yang paling kecil ya? Mampu, iya paling kecil ya. Kita kalau melihat kebutuhan masyarakat, kita kemarin sudah menginstruksikan dinas sosial ini untuk masyarakat miskin dan tidak mampu atau yang membutuhkan. Ini harus dibantu. Di samping itu, ini pemerintah Tegal mempunyai dana persiapan ya, dana yang tidak terduga atau bencana nanti juga akan digunakan. Selain itu, pemerintah kota ya, saya beserta seluruh jajarannya, ini seluruh ASN Kota Tegal serta anggota legislatif, anggota DPR, ini saya berencana mengkoordinir mereka dengan sukarela mengisi gajinya untuk membantu masyarakat membutuhkan. Oke. Sampai sedemikian ya, mengkoordinir ASN untuk memberikan sebagian dari gaji mereka untuk membantu masyarakat yang kurang mampu ya. Oke, ini memang saatnya kita semuanya harus bahu-membahu ya Pak Dedi ya. Iya, baik. Baik, Pak Dedi, doa kami Bapak terus sehat, diberikan kekuatan juga untuk memimpin masyarakat Tegal. Kita harapkan kita semuanya akan bisa melewati pandemi virus corona ini bersama-sama ya Pak Dedi ya. Baik,
Baik. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Dedi, selamat bertugas kembali. Smart Listener, itu tadi kami mengajak Anda untuk berbincang mendengarkan langsung dari Pak Dedi Yon Supriyono, Wali Kota Tegal, sehubungan dengan berkaitan dengan lockdown apa dan sebagainya yang selama ini dituliskan dan kemudian sampai kepada kita beritanya. Tetapi tadi beliau juga mengatakan itu adalah isolasi wilayah ya. Karena tahu banget bahwa masyarakat Tegal ini banyak perantau yang tinggalnya di luar Tegal sendiri, terutama dari kota Jakarta. Dan setelah kemudian di Tegal dinyatakan ada yang positif virus corona, maka pemerintah daerah setempat mengambil kebijakan. Dan rasa-rasanya ini yang paling tahu tentang situasi di daerah itu adalah pemerintah daerah setempat ya, sehingga kemudian mengambil kebijakan sedemikian adalah untuk melindungi masyarakatnya sendiri. Tadi beliau mengatakan bahwa pada awalnya masyarakat juga ada penolakan-penolakan, tetapi kemudian setelah terus-menerus disampaikan sosialisasi ini, pada akhirnya ini bisa dipahami tujuan dari pemerintah melakukan hal tersebut. Smart Listener, kita masih akan mengajak Anda untuk satu sesi yang terakhir. Kita terhubung dengan Pak Berli Martawardaya. Beliau adalah Direktur Indef, lulusan dari Free University Amsterdam, Netherlands, juga University of Siena di Italia. Kami sudah bersama-sama dengan beliau. Pak Berli. Ya, halo. Bapak, kita tersambung kembali ya. Sempat tadi sedikit terputus, izin ke Tegal sebentar tadi berbincang dengan Pak Dedi. Kami butuh catatan dari Anda bagaimana kemudian semestinya kebijakan ekonomi terutama ya untuk menjadi backbone ekonomi Indonesia. Apakah perlu diambil langkah-langkah misalkan proyek-proyek infrastruktur yang besar itu harus ditunda gitu dan dananya kemudian dialokasikan untuk menangani situasi ini, membantu ekonomi lemah dan sebagainya. Silakan Pak Berli. Ya, nomor satu, ya sebentar ini saya baru cek data bahwa kita setiap 6 hari jumlah pasien positifnya double gitu, 6 hari. Jadi itu termasuk agak level menengah ya, tapi ada yang kayak South Africa ataupun Chile itu setiap 3 hari bahkan gitu. Dan bahkan yang paling parah ini seperti Ghana di Afrika tuh ya tiap 2-3 hari juga double. Jadi ya kita tengah-tengah lah, walaupun kita tentunya pengen lebih baik ya. Jadi saat ini nomor satu adalah mendata siapa yang terkena yang terdampak cukup signifikan ya. Karena saat ini yang sulitnya pemerintah punya data 40% dari masyarakat yang lapis bawah, 40% terbawah ya. Itu sudah ada datanya dan selama ini sudah dapat beberapa program gitu kan. Tapi yang kena ini kan ya level dari 40% sampai 80% juga akan kena ya. Katakanlah yang top 5% mungkin masih kuat lah berapa bulan yang top tapi yang sekitar 40 sampai 80 ini yang perlu dapat support. Nah ini saya kira nomor satu dikejar adalah pendataan dulu ya, karena siapa yang mau dibantu. Justru kalau nanti tidak ada ya sebagian dapat sebagian enggak, betul. Merasa juga terdampak nanti malah jadi ketegangan sosial kan. Jadi saya kira dikebutnya ini ambil 2 tahap. Yang satu menyiapkan programnya, yang satu menyiapkan pendataannya. Karena nanti ya ini juga harus juga nanti menggunakan metodologi yang berbeda. Jadi nggak bisa seperti BLT zaman dulu yang pembagiannya antri di kantor pos. Itu berdebat lagi kan. Jadi harus pakai teknologi, baik dibikinin SMS banking ataupun pakai digital money gitu kan. Tapi itu baru bisa dilakukan setelah datanya tercapai ya. Dan itu juga kita harus siap untuk maraton ya, karena untuk amannya memang sampai setelah Lebaran kan. Karena kalau belum pulih masih banyak yang pengidap ataupun walaupun belum aktif tapi pulang kampung ke pedalaman, Lebaran sungkem ke yang kaku. Itu sedih sekali kalau sampai banyak korban di pedalaman. Jadi saya kira nomor satu public health, sambil kita terus menjaga daya beli dan survival dari masyarakat miskin dan rentan di Indonesia. Jadi yang lagu-lagu, walaupun kita harus realistis juga ya, seperti Amerika itu stimulusnya 10% dari PDB, $2 triliun ya kan. PDB mereka $21 triliun ya, jadi hampir 10% ya. Sementara kita tentu saja dengan kapasitas fiskal lebih terbatas, dan kalaupun mau beberapa ekspansi fiskal moneter juga lebih terbatas, sehingga harus
targeted ya target atau yang memang butuhkan, jangan sampai kita justru ya telah misalnya di pelonggaran relaksasi cicilan misalnya itu yang sehat tapi ikut minta relaksasi juga. Nah ini juga ya harus tepat ya karena ya itu. Oke, ya saya kira itu yang menurut saya. Oke, jadi tetap fokusnya adalah ini yang paling penting, krusial adalah pendataan program di awal, harus kemudian fokusnya adalah bagaimana kemudian masyarakat miskin, masyarakat menengah ke bawah ini bisa survive begitu ya Pak Berli, dan kemudian pendataan yang jauh lebih penting karena supaya tidak chaos pada akhirnya, dan kemudian dari sisi penyalurannya yang harus fokus bagaimana penggunaannya menggunakan teknologi dan melihat momen yang tepat ya, karena kalau sampai nanti pada saat Lebaran ini kemudian juga ada kumpul lagi, ini akan menjadi media yang subur buat penyebaran virus lagi begitu ya Pak Berli. Betul. Baik, yang terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Indonesia yang sekarang ini sedang mendengarkan supaya kita tetap optimis bisa melewati situasi ini dengan penuh harapan? Ya, ini sudah ada beberapa kajian yang melihat bahwa dari segi ekonomi itu walaupun akan cukup berat tapi masih tidak atau lebih baik daripada zaman 98 ya. Jadi kalau mau optimis bahwa kita bisa melalui 98 dengan yang demikian berat ya, insya Allah kita sudah bisa melalui ini gitu. Ya, perubahan yang ini dengan ya tadi kebijakan yang tepat, targeted, kita sudah lebih punya data, lebih punya dana saat ini, punya public punya pemerintah yang high skill, insya Allah ya bisa kita lewati dengan minimal dengan dampak yang minimal lah. Baik, Pak Berli, terima kasih sudah bersedia hari ini memberikan perspektif kepada kami. Doa kami Bapak juga tetap sehat, terus mendukung semua hal yang bisa kita lakukan untuk membantu Indonesia melewati situasi ini ya Pak Berli. Terima kasih Pak Berli, sampai jumpa. Sama-sama, sampai jumpa. Baik, Smart Listen, itu tadi perbincangan kami dengan 5 narasumber kami pagi hari ini ya. Dari Pak Dedi, kemudian Pak Ganjar, kemudian Pak Rahmat, kemudian Pak Berli, kemudian juga tadi kami terhubung bersama dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita berharap, kita tahu dan kita sudah mendengar semuanya apa yang mereka lakukan. Semua bergerak dan tidak ada yang tinggal diam, dan kemudian tidak ada satupun kebijakan yang sangat ideal, tetapi semuanya fokusnya adalah bagaimana kemudian menghambat virus corona ini semakin menyebar. Tindakan preventif dilakukan juga, kemudian persiapan bantalan ekonomi kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah juga terus dilakukan. Kita dukung apa yang dilakukan oleh pemerintah. Anda juga tetap menjaga diri, social distancing, physical distancing, jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan, pergunakan hand sanitizer yang bisa menghambat pergerakan dari virus corona ini. Terima kasih untuk perhatian dari Anda semuanya. Siaran ulangi bisa Anda simak di hari Minggu jam 4 sampai dengan jam 6 sore. Saya Leonor Lija pamit, kita ketemu lagi pekan depan. Telah Anda simak Perspektif Indonesia.